Berdoa selesai. Amin. Oke, seperti itu Ibu mau ngasih kontrak forum. Ada yang tahu? Nggak boleh bermain HP. Nah, kali ini Ibu mau ngajak kalian untuk bermain drama ya, anak-anak. Siap, Bu. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, kalian di sini pernah nggak kesulitan mengatur waktu karena sering main HP? Nah, itu sama kayak tema drama kita hari ini ya. Oke, setelah ini Ibu akan menunjuk anak-anak untuk bermain drama ya. Yang pertama ada Iqbal, yaitu yang memerankan nanti Mas Adis. Yang kedua Dina itu nanti diperankan oleh Mbak Ira. Terus Bayu diperankan oleh Mas Anas. Terus ada Bu Sari itu mereka ya nanti diperankan oleh Mbak Isma. Kasihan bunyi dong. Terus ada ibunya Iqbal nanti diperankan oleh silakan Pak. Oh yes, untuk jangan pernah bosan. Malam itu, Iqbal duduk di ruang tamu rumahnya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya masih terpaku pada layar HP. Waktu terus berjalan, sementara Iqbal masih terjebak pada kebiasaannya sendiri. Aku pengen banget duduk kayak gini sambil main HP dan bilang terus jadi padahal aku tahu sendiri sebentar itu hampir gak pernah tidur sendirian. Setiap kali capek ada punya pikiran, tapi selalu sekalian pada apa karena rasanya aku gak perlu mikir apa-apa lagi. Iqbal, Ibu sering lihat kamu begadang. Dan paginya selalu kelihatan capek. Dan jujur aja ini ya, Ibu tuh khawatir karena kamu kelihatan kayak maksa diri kamu sendiri terus. Aku gak bohong, Bu. Aku juga kesel sama diri aku sendiri karena tahu kebiasaan ini salah. Tapi susah banget, Bu, buat berhenti. Ibu gak marah. Ibu cuma pengen kamu sadar kalau badan kamu dan pikiran kamu juga butuh istirahat. Jam terus berdetak, sementara Iqbal masih menunda untuk berubah. Adegan 2 di rumah ruang tamu pagi hari. Pagi datang dan Iqbal kembali duduk dengan wajah lelah. Tidur yang kurang membuat hari terasa berat sejak awal. Setiap pagi rasanya kayak digital waktu. Padahal aku pengen bangun dengan tenang dan gak panik. Ibu lihat kamu ini loh nak, makin sering buru-buru dan capek. Dan ibu takut ini bukan ngaruh ke suara kamu nak. Aku merasa hidup aku berantakan, Bu. Waktu aku habis tapi aku nggak tahu kemana perginya. Iqbal, yang penting sekarang kamu mau jujur sama diri kamu sendiri. Nanti pelan-pelan itu bisa diperbaiki. Dengan rasa lelah yang sama, Iqbal berangkat ke sekolah. Adegan 3 di kelas. Di kelas suasana terasa tenang. Bu Sari menyampaikan informasi umum kepada seluruh siswa. Anak-anak, Ibu mau ngobrol sebentar sama kalian. Akhir-akhir ini kayaknya banyak ya siswa yang kelihatan capek dan kurang fokus dalam belajar. Dan
itu wajar kalau lebih banyak tekanan. Kadang tanpa sadar kebiasaan kecil seperti bermain HP, terlalu lama bikin waktu tetap, berantakan, dan bikin badan gampang berubah. Pandangan Bu Sari menyapu kelas tanpa menyebut nama siapapun. Kalau ada yang merasa relate atau merasa butuh ngobrol, ruang BK selalu terbuka dan aman buat kalian. Iqbal menunduk, kata-kata itu terasa kena tepat ke dirinya. Adegan 4 di kelas waktu jam istirahat. Saat jam istirahat, Iqbal duduk bersama Dina dan Bayu. Wajahnya masih terlihat capek, tapi pikirannya mulai terbuka. Dari tadi kamu kelihatan capek banget, dan ini bukan cuma soal ngantuk, tapi kayak lagi kepikiran dan Aku merasa waktu-waktu kacau. Tiap malam pengen istirahat, tapi malah main aja terus. Dan baginya aku nyesel sendiri. Yang bikin capek itu bukan cuma kebiasaan kamu, tapi juga karena kamu semuanya sendirian. Aku cuma pengen dimengerti Bayu, bukan langsung dibilang malah aku di aku. mungkin ngobrol sama Bu Sari bisa bantu kamu mungkin jalan keluar tanpa merasa disalahin. Iqbal mengangguk pelan, mulai berani buat berubah. Adegan 5 di ruang BK. Setelah jam pelajaran selesai, Iqbal duduk di ruang BK dengan perasaan campur aduk. Ia datang bukan karena disuruh, tetapi karena sadar kebiasaannya mulai mengganggu hidupnya sendiri. Iqbal, Ibu senang kamu datang ke sini atas kemauanmu sendiri. Karena itu tanda kamu mau berubah, mulai jujur sama diri kamu. Saya sebenarnya dalam mencapai tapi baru sekarang sudah mengaku kalau kebiasaan main HP-ku ketika saya kebanyakan ikut saya dengan HP. Capek itu wajar, tapi kalau pelariannya malah bikin kamu makin lelah, berarti ada yang salah dengan perlu dibenarkan, bukan disembunyikan. Lagi banget buat berhenti lebih awal, tapi selalu kalah sama pikiran sebentar pagi sampai akhirnya membuat sendiri. Coba mulai dari hal kecil dulu, misalnya nentuin jam tidur dan bermain untuk HP, walaupun rasanya agak gak nyaman. Ya dulu saya mau coba dulu, kalau jujur saya suka sih karena selama ini HP jadi pegangan saya. Berarti itu wajar Iqbal, yang penting kamu konsisten dan gak pernah nyerah di tengah jalan. Beberapa hari kemudian, Iqbal mulai mencoba menerapkan saran dari Bu Sari. Ia belum sempurna, tetapi sudah mulai menghentikan kebiasaan lamanya sedikit demi sedikit. Setelah 1 minggu berlalu, Iqbal kembali ke ruang BK untuk menceritakan perkembangannya. Itu senang, lihat kamu balik lagi ke sini, berarti kamu beneran coba dan gak cuma janji di awal. Minggu ini saya coba ibarat itu di awal beberapa masih tidak bukan buat main HP, tapi saya paksa diri buat itu. Aku yuk. Apa yang paling kamu rasain dengan perubahan kecil itu? Dan saya biasa kebiasaannya, artinya saya bakal mampu. Itu tanda kalau tubuh dan pikiran kamu mulai ke bagian hatinya buat istirahat. Sekarang saya juga bikin jadwal sederhana Bu, memberi waktu belajar, istirahat, sama main HP. Iqbal, Ibu bangga karena kamu bukan cuma sadar, tapi juga berani bertanggung jawab sama pilihan kamu sendiri. Perubahan kecil itu mulai kelihatan juga di sekolah. Saya udah jarang Bu telat dan bisa lebih fokus kelas dan bisa memperbaiki. Ingat, perubahan itu proses, bukan hasil instan. Selama kamu konsisten, kamu udah ada di jalur yang benar. Ya Bu, sekarang saya ngerti kalau aku yang bisa fokus dan saya nggak mau lagi hidup. Dan akan terus berjalan, tapi sekarang kamu yang belajar kebaikannya.
Iqbal tersenyum kecil, bukan karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena ia tahu ia sedang berubah. Jam akan terus berjalan, tetapi kini Iqbal tidak lagi diam. Ia memilih untuk berubah, dan perubahan itu benar-benar dimulai. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, selanjutnya aku mau merasa peran setiap tokoh ya. Yang pertama adalah Mas Ajis. Gimana tadi saat menjadi Iqbal, siswa SMA yang sering menunda waktu? Saya belajar dari Iqbal yang kalau kita betul-betul itu pasti bisa berubah. Terus untuk Mas Anas, gimana tadi jadi dari temannya Mas Ajis? Saya senang membantu Iqbal, apalagi dengan sikapnya yang seperti itu dan dia mau berubah. Selanjutnya untuk Salam Iqbal. Saya beli. Mbak, gimana tadi saat jadi idenya? Ya, saya bisa masuk museum dan itu bercerita pada JBK. Selanjutnya ada Risma sebagai guru BK, gimana? Saya bangga Bu ketika saya berguru BK, saya berhasil menuntun Mas Iqbal atau Mas Hafiz itu menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang terakhir untuk ibunya Iqbal, gimana? Iqbal selingkuh. Ya, Bangga punya anak. saya punya anak seperti Iqbal itu dia bisa berubah dan saya juga bangga dengan sosok saya ya karena sangat perhatian dengan anaknya begitu tidak kayak orang membela selalu peduli begitu. Terima kasih ya. Ya Bu. Terus kalian apa yang dapat dipelajari dari tema tadi? Jadi kesimpulannya dari drama yang sudah dimainkan oleh teman-teman tadi itu kan tentang bagaimana kita mengatur waktu ya Bu. Itu kita sebagai seorang siswa tuh harus bisa memprioritaskan apa yang kita wajibkan gitu. Kita kan siswa, jadi kita ya kalau siswa itu ya prioritasnya ya belajar. Dia tidak main HP terus. Kalau saya tadi kan sebagai guru ya, saya lihat Mas Adis itu terlalu banyak tubuhnya sudah capek tapi malah dipaksa bermain HP jadi tambah capek. Jadi saya menyimpulkan kalau ketika tubuh kita capek maka kita harus istirahat, tidak boleh bermain HP atau melakukan hal-hal lain. Terus juga dikontrol waktu belajarnya, main HP-nya. Juga kita harus terbuka sama orang tua dan juga teman-teman dan juga guru di sekolah. Terima kasih ya. Oke, setelah kalian simpulkan tadi, berarti kalian sudah paham ya? Sudah. Nah, selanjutnya karena waktu kita juga sudah habis, Ibu akhiri dulu ya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.